Hai semua, selamat datang di channel Alan Winanda. Honda Civic Vario. Civic generasi ke-6 yang hadir di Indonesia sejak tahun 1996 sampai tahun 2000. Dia ada satu kali facelift sekitar 1999. Nanti akan saya tunjukkan sedikit perbedaannya. Dan pada waktu dia masih baru, itu peminatnya sangat banyak, sangat laris penjualannya, terutama di kalangan anak-anak muda. Nah, simak videonya sampai selesai. Civic Vario tahun 1999. Nah, dia ada satu kali faceliftnya sekitar tahun 1999. Pada waktu barunya, peminatnya itu sangat banyak, terutama di kalangan anak-anak muda. Bahkan dibanding kompetitornya yang lain seperti Toyota All New Corolla, Mazda 323 Familia, kemudian Mitsubishi Lancer CK4. Saya sudah pernah bikin videonya juga, bisa cek di beberapa video sebelumnya. Vario mempunyai desain yang lebih modern, lebih cakep, stylish, sporty, dan dia juga modifable, gampang dimodif, part-part modifnya juga banyak melimpah, bahkan nggak dimodif aja udah kelihatan keren. Nah, tapi tetap ada sedikit kesan elegannya walaupun dia bawa mengusung desain sporty. Di karet kacanya yang di samping itu tetap ada list chrome-nya. Nanti kalau kita bahas samping akan saya jelaskan. Dan dia ada satu kali faceliftnya. Perbedaannya yang di facelift itu kap mesinnya masih sama, ada sedikit konturnya di kanan kiri. Kemudian yang paling kelihatan adalah grillnya. Kalau yang facelift, grillnya itu lebih sedikit melebar ke bawah. Kemudian dengan aksen chrome, sebenarnya dia juga dengan aksen chrome tapi di LED chrome ya sama pemiliknya. Nah, yang di facelift lampunya itu agak lebih lancip di ujung bawahnya. Jadi seperti diamond cut. Ya, yang paling kentara adalah bumpernya, karena kalau yang sebelum facelift seperti ini, bumpernya di lubang kisi udara radiator bawahnya itu panjang. Kalau yang udah facelift itu lebih pendek, tapi di ujung kiri dan kanannya ada seperti lubang atau kisi-kisi udara lagi di pojok-pojoknya. Nah, sekalian kita lihat mesinnya seperti apa. Kita lihat mesinnya. Oke, mesin yang digunakan Honda Civic Vario. Kodenya D16Y 1600 cc, SOHC injeksi, dan dia sudah 16 valve ya walaupun SOHC. Dan dia Civic pertama kali yang resmi dijual di Indonesia yang menggunakan teknologi VTEC. Nah, itu mampu menghasilkan tenaga 125 HP dan torsi 148 Nm. Nah, belum ada teknologi yang seperti rem ABS, CBD gitu belum ada ya. Tapi nanti akan kita lihat bagaimana performa mesinnya pada saat kita nyetir di jalan. Oke, dari sebelah kiri desain Civic Vario. Dia, sorry ya, itu mobilnya memang udah agak diceperkan. Standarnya sebenarnya juga nggak tinggi-tinggi banget, karena dari kompetitornya yang lain, Vario itu memiliki dalam kondisi standar, memiliki ground clearance yang paling rendah, setahu saya ya, karena dia memang lebih rendah daripada pesaingnya yang lain. Kemudian dia agak diceperkan. Velgnya bukan standarnya itu ring 14, sudah diganti dengan velg ukuran ring 15. Tapi keren juga velgnya, senada dengan warna mobilnya sih. Nah, kalau di samping itu ada side marker atau lampu sen yang ada di sebelah kiri. Nah, ada tarikan garis bodi dari depan itu lurus sampai ke, dari lampu depan sampai ke lampu belakang. Spionnya sudah electric mirror. Nah, tadi yang saya bilang itu ada kesan sedikit elegannya dengan adanya garis chrome yang melingkari kaca jendela di bagian samping pintunya. Kemudian handle-nya biasa model tarik. Ada tambahan side body molding. Yang di bawah itu side skirt-nya asli bawaan ya. Bukan tambahan sendiri. Oke, kita bahas ke belakang. Oke, bagian belakang Vario 1996 yang sebelum facelift. Jadi saya kasih lihat dulu yang udah facelift. Nah, kalau yang sebelum facelift sama sebenarnya ya, ada sedikit perbedaan.
Tapi di belakang tetap ada, di bawah kaca belakang stiker tulisan Vario Civic VTEC-nya juga masih ada. Dan kemudian ada third brake lamp. Nah, kalau yang sebelum facelift lampu belakangnya seperti ini. Kalau yang udah facelift, yang merah dibalik ke bawah, kemudian yang putih dipindah ke atas, tapi lampu senya berwarna orange. Nah, kemudian tetap ada emblem Honda, tulisan Civic, itu tambahan ya, lampu remnya yang ada di bumper. Nah, kita lihat bagasi belakangnya. Cara bukanya ada dua, dari dalam dan pakai kunci. Nah, bagasi belakangnya Vario itu lumayan, nggak gede-gede banget. Kalau yang lebih besar itu sebenarnya all new Toyota Corolla itu bagasi belakangnya lebih besar. Tapi ya kalau bawa-bawa barang bawaan belanjaan, kemudian tas yang ransel besar itu juga masih bisa. Itu buktinya dipakai subwoofer 12 inch juga masih bisa. Dan ya masih bagus juga sih mobilnya. Kita ke kabin bagian dalam. Duduk di bagian belakang Honda Civic Vario. Kita lihat ya, tinggi saya 170 cm, depan juga udah saya set ke posisi nyetir saya. Legroomnya masih sangat lega, kaki masih bisa ditaruh di telapak kaki di bawah jok depan. Kemudian headroomnya juga lega, ada hand grip, ada gantungan bajunya juga. Kemudian mobil yang saya review itu bahan joknya masih asli semua ya. Jadi fabric memang nggak sehalus fabriknya Corolla karena ada sedikit bludrunya gitu. Kalau di Vario fabrik biasa, tapi nyaman juga, joknya cukup empuk walaupun nggak empuk-empuk banget. Nah, di door trimnya itu bahan empuk. Door trimnya pakai bahan empuk, kemudian sampai ke bawah juga bahan empuk, tapi tengahnya ada fabriknya. Kemudian yang pastinya ada seatbelt 3 titik kanan kiri, dan ada armrestnya juga. Cuma sayangnya armrestnya ke bawah ya, nggak dikunci di tengah gitu, tapi ya masih cukup nyaman sih. Headrestnya itu masih nyambung sama sandaran joknya. Nah, speakernya ada di bagian belakang. Kemudian nggak ada cup holder, tempat penyimpanannya itu ada di seat back pocket atau kantong penyimpanan yang ada di belakangnya jok depan. Kemudian hanya ada asbak kecil. Udah simpel mobilnya. Kita pindah ke bagian depan. Oke, di kabin depan Honda Civic Vario. Nah, pertama kali yang saya suka itu sama kayak mobil pesaing pada masanya ya, bahan dashboardnya bahan empuk. Nah, sampai ke sana juga bahan empuk. Kemudian sampai ke door trimnya juga sama kayak yang di jok belakang tadi, ada fabriknya di tengah. Sampai ke bawah itu bahan empuk kecuali yang tempat penyimpanannya ya. Kemudian joknya juga masih aslinya bahan fabrik, tapi kalau dibandingkan Corolla itu sedikit lebih keras, tapi juga nggak sampai keras banget untuk bahan joknya. Di tengah ada kisi AC dan dia bisa di setting untuk arah semburannya juga dari tengah. Jadi di antara dua kisi AC yang ada di tengah. Kemudian ada tombol hazard, defogger kaca belakang, itu tombolnya ada di situ. Jam digital, head unitnya pastinya udah diganti karena dulu hanya radio tape. Nah, setting AC-nya juga lengkap, nggak hanya speed fan dan temperatur, dia ada heaternya juga, tapi juga ada open close air dan arah semburan AC-nya itu dipencet sama kayak all new Corolla, kemudian Great Corolla juga sama. Ada soket lighter. Nah, ada asbak, tapi cara bukanya unik karena dia harus dipencet dulu, di tengahnya baru kebuka. Ada tempat penyimpanan kecil, di bawah juga ada tempat penyimpanan. Wah, itu cukup besar juga. Transmisinya itu manual 5 speed, tapi ada juga yang matic 4 speed. Kemudian rem tangan di belakangnya, nah itu juga sandaran tangannya dari fabric juga, yang di tengah konsol boxnya. Tempat penyimpanan yang di tengah itu nggak besar ya, tapi dia dalam. Kalau yang di glove boxnya itu juga nggak besar, dikecil. Mungkin cuma air mineral 600 ml yang bisa dibawa. Kemudian ada door pocket. Nggak ada cup holder, ada speaker. Nah, yang di di speedometernya itu coba kita kontak on dulu. Nah, itu ada standar ya, ada RPM, speedometer, kemudian trip hanya satu, odometer, kemudian petunjuk bahan bakar dan temperatur mesin. Kalau di setirnya juga itu bahannya empuk, yang di tengah juga bahannya empuk. Nah, itu tadi kepencet bunyi klaksonnya.
Setirnya sudah bisa diatur tilt, tapi memang belum bisa teleskopik. Sama sih untuk mobil pada masanya. Tapi joknya selain reclining dan sliding, dia juga ada height adjuster atau pengaturan ketinggiannya. Di sebelah kanan ada tempat penyimpanan yang cukup besar, ada electric mirrornya, kemudian ada window lock dan power window yang auto hanya ada di bagian driver. Kita nyalakan mesinnya. Mana tadi kuncinya? Oke, udah nempel. Nah, itu suara knalpotnya memang nggak kencang karena udah diganti, bukan standarnya lagi. Sorry, ada yang lupa. Ada sun visor yang di kanan nggak ada kacanya, tapi yang di kiri ada kacanya dan nutupnya pakai cara magnet. Keren ya. Kalau di tengah sih spionnya standar auto dimming. Kita bawa jalan mobilnya. Oke? Saya sudah mengendarai Honda Civic Vario tahun 1996. Yang pertama saya rasakan posisi mengemudinya. Jadi posisi duduknya, posisi nyetirnya itu enak ya. Jadi dia ergonomis untuk mobil pada masanya ya. Joknya itu nggak empuk-empuk banget, tapi ya cukup nyaman. Kemudian seat supportnya itu ya cukup bisa menyangga badan kita dengan baik. Kemudian joknya juga ada pengaturan ketinggiannya. Nah, setirnya itu memang belum bisa teleskopik, hanya bisa tilt. Tapi nggak tahu kenapa posisi nyetir mobil-mobil Honda tuh enak rasanya, sporty ya. Jadi dashboardnya itu agak rendah. Kalau kita nyetir Corolla itu dashboardnya rasanya agak tinggi, jadi kita agak tenggelam. Nah, di Vario itu visibilitasnya di depan karena dashboardnya rendah bisa sangat jelas. Kemudian pandangan ke samping, belakang, ke segala arah juga jelas. Lihat spion tengah ke belakang juga baik, dan pilar A-nya itu nggak lebar banget, jadi sangat minim blind spot. Itu aman. Nah, itu kalau saya pas mau lagi nyebrang belok ke kanan, itu kendaraan masih bisa kita lihat karena pilar A-nya kecil. Dan untuk bantingan suspensinya, karena mobil yang saya pakai itu sudah agak diceperkan, memang sedikit keras. Tapi kalau dalam kondisi mobil standar, bantingan Vario itu sebenarnya dia empuk, nyaman, tapi enggak yang ngayun-ngayun. Kalau Corolla kan nyaman, saking empuknya dia ngayun-ngayun. Nah, kalau Vario itu reboundnya suspensi itu enak banget, pas. Nah, kelebihannya dengan adanya itu tadi, handlingnya bisa lebih baik, lebih tajam. Kalau lari kencang juga lebih stabil. Kalau kita manuver dengan cepat juga, mobilnya itu nurut rasanya. Dan setirnya juga lah, kita kalau belokin dikit setirnya itu udah direct banget, kerasa banget. Feedback setirnya juga enak. Jadi makanya dulu yang suka memang di kalangan anak muda ya, karena mobil yang bisa dibilang fun to drive untuk mobil pada masanya. Nah, kalau untuk kekedapan kabin memang ya ciri-ciri mobil Honda yang lain ya, itu road noise. Suara perputaran roda yang ada di aspal itu cukup terdengar dari dalam, bahkan kedenger yang lebih terdengar dari dalam kalau dibandingkan dengan traffic noise itu kedap. Jadi suara kendaraan mobil dari luar itu sangat sedikit terdengar dari dalam. Suara mesin juga sedikit banget, cuma memang knalpotnya udah diganti aftermarket ya, bukan standarnya, jadi memang agak berdengung. Itu pun juga nggak sampai kedengeran banget kalau dari dalam mobil. Yang terdengar itu memang tadi road noise-nya, suara perputaran roda yang ada di aspal. Nah, bagaimana dengan performa mesinnya? 1600 cc VTEC SOHC 4 silinder 16 valve. Tenaganya itu 125 HP, torsinya 148 Nm. Lebih terasa itu di torsi bawahnya. Jadi, nah itu saya lagi jalan agak pelan ya. Kalau saya injek gas dikit, nah torsi bawahnya kerasa banget. Dan di putaran rentang tengah sampai ke atas itu juga cukup terasa tenaganya. Memang VTEC yang di mesin D series Honda itu bukan untuk performance ya,
tapi VTEC-nya itu VTEC E. Jadi untuk atau VTEC ekonomi itu untuk lebih mengutamakan kehematan konsumsi bahan bakar. Tapi larinya juga enak kok kalau kenceng, apalagi mobilnya fun to drive, stabil, enak rasanya. Nah, kalau koplingnya itu juga ringan ternyata. Nah, nggak berat loh, bener. Nah, perpindahan giginya itu sama kayak Genio. Nah, dia jarak perpindahan gigi antara 1, 2 sampai ke 5 itu deket-deket. Jadi pendek-pendek. Pindah giginya lebih mudah, lebih gampang. Kemudian rasanya itu kayak ada bunyi kliknya di tulas transmisinya, ngeklik ya, kliki banget gitu. Remnya yang depan, remnya keempat-empatnya udah cakram, depan belakang. Jadi kalau kita injek dikit itu udah ngegigit, tapi kalau kita tambah lagi sangat pakem rasanya. Enak mengendarai Honda Civic Genio. Honda Civic Vario, maaf. Nah, untuk konsumsi bahan bakarnya sendiri, dari tadi saya pakai panas, pakai AC, jalan juga padat ya, tapi nggak yang sampai macet banget. Itu kadang kalau jalan sepi saya pakai akselerasi bentar, itu kurangnya bensin dikit banget. Jadi jarum bensinnya di speedometer itu cuma sedikit turunnya. Ya, kalau Vario itu rata-rata kalau di dalam kota itu sekitar 1,9-1,10-an lah, yaitu masih bisa dibilang hemat ya, karena mesinnya juga sudah teknologi VTEC yang untuk VTEC E yang VTEC ekonomi tadi saya bilang. Ya, oke lah untuk konsumsi bahan bakarnya. Oke, jadi setelah saya tes Honda Civic Vario 1996, kesimpulannya sedan 90-an yang punya desain yang stylish, sporty, anak muda banget, kemudian modifable, nggak usah dimodif pun juga udah kelihatan cakep, keren. Nah, kalau soal pengendaliannya, rasa berkendaranya, cara nyetirnya juga dia yang paling fun to drive, paling stabil, bahan bakarnya juga hemat, respon mesin tenaganya juga kerasa banget, jadi narik banget mesinnya. Dan untuk beban pajaknya di daerah kota Semarang, Honda Civic Vario tahun 1996 total PKB dengan jumlah yang lain-lainnya itu Rp1.408.000. Sorry agak berisik, kita syutingnya di pinggir jalan raya soalnya. Total pajaknya Rp1.400.000. Nah, sekian video dari saya tentang Honda Civic Vario tahun 1996. Jangan lupa subscribe, klik like, share video ini ke media sosial Anda, dan klik gambar lonceng notifikasi agar bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari saya. Tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa pada video yang lain.